Beda nasib Liverpool dan Barca. Parah, fans Spurs ingin timnya mengalah lawan Man City. Mbappe ternyata nggak pamitan ke presiden PSG. Omongan CR7 terbukti. Old Trafford jadi air terjun. Tom Haye dan Nathan berpisah dengan Heerenveen. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Liverpool gagal menang lawan Aston Villa usai bermain imbang 3-3 pada laga Liga Inggris pekan ke-37 di Stadion Villa Park Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Emi Martinez. Yuri Tielemans selalu menyamakan skor menjadi 1-1 sebelum Liverpool kembali menjauh lewat gol Cody Gakpo dan Jarell Quansah. Saat kemenangan di depan mata, Liverpool malah kebobolan 2 gol di 5 menit terakhir babak kedua melalui brace John Duran. Dari kompetisi Liga Italia, Fiorentina memperoleh poin penuh waktu bermain di kandangnya Stadio Artemio Franchi saat menjamu Monza dalam pekan ke-36 di ajang Serie A Selasa dini hari WIB. Mereka menang atas Monza dengan skor 2-1. 2 gol La Viola dicetak oleh Nicolas Gonzalez dan Arthur Melo, sedangkan satu-satunya gol Monza dibukukan oleh Milan Duric. Bergeser ke Spanyol, ada Barcelona yang juga meraih poin penuh. El Barça sukses melibas Real Sociedad dengan skor 2-0 dalam laga Jornada 35 La Liga yang dihelat di Estadio Olimpico Luis Company Selasa dini hari WIB. 2 gol kemenangan Barcelona pada laga ini masing-masing tercipta di babak pertama lewat aksi Lamine Yamal dan eksekusi penalti Rafinha di akhir paruh kedua. Berkat hasil ini, Barcelona berhak kembali ke posisi kedua klasemen dengan poin 76 menggeser Girona. Sementara itu Sociedad menduduki peringkat ke-7 dengan poin 54. Kiper juara Piala Dunia Emiliano Martinez bikin gol bunuh diri saat Aston Villa mengimbangi Liverpool. Dia gagal menangkap bola dengan sempurna. Martinez pun mencatatkan rekor memalukan gara-gara blundernya itu. Martinez jadi kiper Premier League dengan gol bunuh diri terbanyak yakni 3 kali. Bahkan gol bunuh diri Martinez ini jadi yang tercepat setelah Antolin Alcaraz pada detik 54 saat Everton bertemu Southampton, April 2014. Dilansir dari Football Italia, Olivier Giroud telah mengkonfirmasi akan meninggalkan AC Milan setelah musim 2023-24. Pertandingan terakhirnya bersama Rossoneri adalah kontra Torino 19 Mei dan Salernitana 26 Mei. Keputusan ini berat bagi Giroud karena merasa begitu bahagia di Milan. Giroud tampak begitu emosional dalam pesan perpisahannya tersebut. Namun Giroud merasa ini waktu yang tepat untuk meninggalkan San Siro. Giroud selanjutnya akan melanjutkan karirnya di MLS. Jose Mourinho yang kini sedang menganggur dikabarkan mendapat tawaran menarik untuk melatih Fenerbahce musim depan. Menurut reporter asal Turki Yagis Sabuncoglu, mantan presiden Fenerbahce yang mau mencalonkan diri lagi menjadi presiden klub Aziz Yildirim, menempatkan Mourinho di urutan teratas daftar keinginannya dan telah melakukan pendekatan. Selain Fenerbahce, klub lain yang diisukan meminati Mourinho adalah mantan timnya sendiri, Chelsea dan Manchester United. Pemain internasional Italia Gianluigi Donnarumma dinobatkan sebagai kiper terbaik di Ligue 1 atas penampilannya di Paris Saint-Germain. UNFP mengadakan penghargaan asosiasi pemain yang setara pada Senin malam dan Donnarumma mendapatkan sarung tangan emas. Ini menjadi penghargaan kedua bagi Donna yang juga pernah meraih gelar tersebut di tahun 2022. Adapun penghargaan lainnya, pemain Prancis terbaik di luar negeri diraih Antoine Griezmann di Atletico Madrid. Video perpisahan Kylian Mbappe dengan PSG ternyata menimbulkan pertengkaran hebat dengan sang presiden klub, Nasser Al-Khelaifi. Dalam video yang diunggah 3 hari lalu itu, Mbappe hanya bicara secara singkat, kerjasama dengan PSG telah berakhir. Mbappe hanya membocorkan sedikit kelak akan meninggalkan Paris. Nah, ada yang janggal dalam video tersebut, Mbappe tak menyebutkan terima kasih atau perpisahan secara khusus untuk presiden PSG.
Sementara di belahan bumi lain, fans Tottenham Hotspur disebut ingin timnya mengalah dari Manchester City. Alasannya sepele agar tidak menyaksikan Arsenal saingan beratnya di London Utara jadi juara Premier League. Manajer Spurs Ange Postecoglou tak sepakat dengan anggapan itu. Ange percaya supporter akan tetap memberikan dukungan kepada Tottenham untuk mengandaskan City. Saya kira mayoritas fans kami akan menciptakan atmosfer yang selalu mereka ciptakan di laga kandang, ujar Ange. Pep Guardiola telah memberi motivasi kepada para pemain Manchester City jelang laga kontra Tottenham tengah pekan ini. Pemain City diminta memanfaatkan kesempatan untuk membuat sejarah tetap berada di jalur untuk meraih rekor gelar Liga Premier keempat berturut-turut dengan mengalahkan Tottenham. Guardiola mengatakan timnya harus menang di Stadion Tottenham Hotspur pada hari Selasa. Jika tidak, Arsenal akan menjadi juara. Selain memotivasi para pemainnya, manajer Man City Pep Guardiola juga bicara hal lain, menolak anggapan bahwa kesuksesan timnya semakin membosankan dan mengatakan bahwa uang bukan satu-satunya alasan mereka berada di puncak. Lebih lanjut, Pep mengatakan, Manchester United dan Chelsea akan menantang Manchester City dan Arsenal untuk meraih gelar Premier League jika kesuksesan hanya bergantung pada uang yang dikeluarkan. Sebab MU dan Chelsea dalam 5 tahun terakhir menghabiskan banyak uang seperti City. Atletico Madrid telah mengambil langkah lain menuju finish 4 besar La Liga dengan kemenangan kandang 1-0 melawan Celta Vigo Senin kemarin. Kemenangan ini tidak saja membuka peluang Atletico lolos ke Liga Champions, tapi juga menandai tonggak sejarah yang mengesankan bagi Diego Simeone. Pelatih asal Argentina itu kini telah mengumpulkan 976 poin sebagai poin terbanyak yang diraih manajer manapun dalam sejarah La Liga Spanyol. Menurut kabar dari Goal, mantan defender Arsenal Emmanuel Petit menyarankan The Gunners mengontrak penyerang Manchester United yang kini dipinjamkan ke Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Petit yakin mantan klubnya itu bisa mengembalikan performa apik Sancho dengan merekrut pemain Inggris itu, sebagaimana tim asuhan Mikel Arteta menghidupkan kembali karir Kai Havertz setelah masa sulit di Chelsea. Momen kacau Old Trafford yang kebanjiran menjadi salah satu bukti ucapan Cristiano Ronaldo tidak asal-asalan. Ronaldo pernah menyindir betapa buruknya infrastruktur MU dalam wawancara panasnya dengan Piers Morgan pada November 2022 silam. Setelah 11 tahun pergi, CR7 tidak melihat adanya perubahan dari infrastruktur MU. Tidak ada yang berubah sejak saya pergi. Kolam renang, jacuzzi, gym, bahkan beberapa teknologinya masih sama. Padahal saya berpikir akan melihat teknologi dan infrastruktur baru, kata Ronaldo. Sebanyak 2 pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Choaon, resmi pamit dengan SC Heerenveen akhir musim ini. Kemarin, baik Tom Haye dan Nathan Choaon disambut petinggi SC Heerenveen di tengah lapangan sambil diberikan bunga dan plakat. Tom Haye 2,5 tahun lamanya membela klub kasat teratas Liga Belanda tersebut. Selama kurun waktu tersebut, Tom Haye turun dalam 85 laga dengan mengoleksi 7 gol dan 12 assist. Sementara Nathan Choaon baru gabung SC Heerenveen pada Januari 2024 dengan status pinjaman dari Swansea City. Xavi Hernandez setuju menjual Robert Lewandowski dan Barcelona sudah siap melakukan revolusi. Revolusi dilakukan karena pencapaian kurang memuaskan mereka di musim ini. Lewandowski menjadi salah satu nama yang akan dijual. Direktur olahraga Barcelona, Deco, juga sudah merencanakan untuk menjual bomber Polandia tersebut. Hal itu dikarenakan Lewandowski akan memakan gaji tertinggi di struktur keuangan Blaugrana. Di sisi lain, Xavi juga percaya bahwa Lewandowski sudah mulai kehabisan masanya. Ronald Araujo adalah bagian penting dari rencana Xavi Hernandez untuk musim depan. Tetapi klub ingin mengumpulkan dana transfer melalui penjualan pemain. Posisi Barcelona mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin menjual Araujo, namun mungkin terbuka untuk mengubah pendirian tersebut jika tawaran besar datang untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Barcelona memasang harga mahal yakni 100 juta euro untuk Araujo. Arsenal diambang juara Liga Inggris usai mengalahkan MU. Pesaing terberat mereka yakni Man City akan bertanding lawan Tottenham tengah pekan ini. Banyak pemain Arsenal termasuk Kai Havertz mendoakan Tottenham bisa mengalahkan City. Seusai pertandingan kontra MU, Havertz yang di laga ini memiliki andil dalam proses gol yang dicetak oleh Trossard mengatakan bahwa ia siap menjadi pendukung Tottenham pada pertandingan pekan ini.
Wayne Rooney menyoroti penampilan buruk Manchester United saat dikalahkan Arsenal kemarin. Wayne Rooney menilai para pemain setan merah tidak menunjukkan sikap ingin bermain untuk Erik ten Hag menjelang akhir Liga Inggris musim ini. Legenda klub tersebut mengklaim bahwa beberapa anggota skuad hanya berusaha bermain untuk menyelesaikan kompetisi. Dilansir Football Italia, Senin 13 Mei 2024, Antonio Conte diberitakan kembali menduduki puncak daftar calon pelatih baru Napoli, mengungguli Stefano Pioli, Vincenzo Italiano, dan Gian Piero Gasperini. Sementara itu, Sport Italia mengklaim Conte terbuka untuk bergabung dengan Napoli, jadi pada akhirnya tergantung pada apakah petinggi Napoli Aurelio De Laurentiis ingin mengeluarkan begitu banyak uang untuk 7 juta euro per musimnya, ditambah gaji bonus dan biaya rekonstruksi yang tak terelakkan. Juventus bersedia menguangkan Gleison Bremer musim panas ini, asalkan mereka menerima tawaran 60 juta euro. Ada klausul dalam kesepakatan pemain yang memungkinkan dia meninggalkan klub seharga 60 juta euro pada tahun 2025, namun raksasa Serie A akan menerima tawaran serupa musim panas ini karena mereka membutuhkan dana untuk kesepakatan lain. Manchester United yang menginginkan pemain Brasil itu tentu harus mengeluarkan dana sebesar itu musim panas ini. Seiring berlalunya waktu dan semakin dekat dengan akhir musim, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala AC Milan musim depan. Namun nama Mauricio Pochettino dari Chelsea muncul sebagai sosok yang patut diwaspadai. Menurut laporan, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic, dan yang lainnya sedang memantau situasi Pochettino. Pochettino saat ini berada di Chelsea namun terus menjadi subjek rumor pemecatan. Agen Donny van de Beek, Guido Albers, mengatakan bahwa kliennya tidak akan diterima oleh MU sehingga kemungkinan besar namanya bakal masuk daftar penjualan sebelum kontraknya habis 12 bulan lagi. Albers menolak kemungkinan van de Beek akan berkarir bersama klub Inggris lainnya. Dia juga menepis peluang pemain tersebut kembali ke klub lamanya Ajax Amsterdam. Preferensi saya adalah mencari di Spanyol, Italia, atau Prancis. Jika saya bisa mendapatkannya di Spanyol atau Italia, itu akan luar biasa. Di klub di mana dia akan bermain sebagai pemain nomor 10 seperti saat dia bermain di Ajax. Burnley dipastikan terdegradasi dari Liga Inggris di musim ini. Di sosial media seperti dilansir dari ESPN, para fans sepak bola kembali menyangkut pautkan omongan Vincent Kompany soal Cristiano Ronaldo. Di akhir November 2022 kemarin ketika Burnley sedang berjuang merebut tiket promosi ke Liga Inggris, manajer Vincent Kompany pernah ditanya awak media, apakah Burnley mau merekrut Cristiano Ronaldo? Dengan sembari tertawa, Kompany menjawab, kami membutuhkan pemain yang bisa lari. Ini seperti kena karma. Dilansir Marca, Senin 13 Mei 2024, Real Madrid telah mengincar Florian Wirtz dari Leverkusen sebagai target utama untuk musim 2025-26. Klub telah mengincar Wirtz selama beberapa waktu, tetapi penilaian baru-baru ini membuat mereka menyimpulkan bahwa merekrutnya untuk musim panas ini tidak akan bijaksana, karena lini tengah yang penuh sesak. Oleh karena itu, Real Madrid menunda perburuannya hingga musim 2025-26. Meskipun ada penundaan, pihak klub telah memulai persiapan untuk kemungkinan transfer tersebut.